akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk menggunakan masker dengan baik, memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mengundang kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di hati kita masing-masing. Membuang segala pikiran yang ada di rumah, pikiran dimanapun yang ada berada. Mari kita memfokuskan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan, menguduskan hati kita. Karena hanya Tuhan yang saja yang layak dipuji, hanya Tuhan saja yang layak disembah. Kita akan mengangkat satu pujian, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
kehadiran ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam kasih Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus, dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita. Amin. Saya mempersilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur. Bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan. Kami bersyukur Tuhan Kau telah memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan kiranya menyertai langkah kaki kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang bersertai. Terima kasih Tuhan.
Terimalah Tuhan setiap doa dan permohonan kami, setiap doa ucapan syukur kami ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami yang boleh Engkau selesaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua, untuk sakit penyakit yang boleh Engkau sembuhkan, untuk susah hati yang Engkau boleh hiburkan Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang berada di sekeliling kami yang setiap hari senantiasa menguatkan akan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan, dimanapun kami mendengarkan Tuhan, dari manapun kami mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun langkah kaki kami, dan bahkan Engkau senantiasa menggendong kami Tuhan. Terima kasih, inilah setiap doa ucapan syukur kami dari hati kami masing-masing Tuhan. Terimalah kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan mengangkat satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita menang atas segala apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia nangis. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja ataupun di rumah Tuhan, ketika menghadapi masalah, Tuhan Yesus selalu menyelesaikannya. Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, terus kita berdoa untuk pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia. Biarlah Tuhan sendiri akan menyelesaikannya. Terus kita berdoa supaya tim medis juga boleh menanganinya dengan baik dan para ahli boleh menemukan vaksin yang tepat untuk kita terhindar dari segala virus yang ada. Kita akan berdoa untuk dua pokok doa ini. Kita juga berdoa untuk Indonesia kita, negara kita, biarlah setiap masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan secara cepat boleh terselesaikan. Kita akan berdoa untuk tiga pokok doa ini tadi. Kita akan mengangkat suara kita bersama-sama. Mari kita berdoa syafaat.
Kami hanya senantiasa mau berharap kepadamu saja Tuhan Yesus kami. Di tiap-tiap hari, di tiap-tiap minggu Tuhan, kami senantiasa menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengarkan, menjawab setiap doa-doa kami ini Bapa. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami, terlebih lagi memberikan kesehatan kepada kami, menghindarkan kami dari segala penyakit yang ada. Kami berdoa Bapa untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan, kiranya Engkau menyingkirkan segala virus yang ada ini Bapa. Dan kami boleh berjalan kembali, kami boleh berkegiatan kembali seperti sedia kala yang lalu-lalu Tuhan. Tuhan, terimalah setiap doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap tim medis, mereka yang bertugas dimanapun mereka berada, mereka yang harus meninggalkan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Keluarga yang mereka tinggalkan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan juga. Kami berdoa Bapa, kami rindu Tuhan, para ahli, para dokter segera menemukan vaksin yang ada, supaya kami boleh terhindar dari segala virus yang ada. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan Indonesia kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan menyertai, memberkati negara kami ini, baik presiden yang ada sampai ke bahkan tingkat RT yang ada di kampung-kampung kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh memimpin setiap masyarakat yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkannya dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli kita berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang untuk dipersilakan duduk, monggo. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth Jumira. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Hati Sebagai Hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan hati kepada kami, hati yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati pikiran kami Tuhan, untuk kami layak datang ke hadirat-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pelajari kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk kita boleh beribadah di tengah-tengah pandemi yang semakin hari semakin mencekam ya, karena semakin naik dan naik terus kan jumlah orang yang terdampak atau terkena virus corona yang
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya sebenarnya agak temanya kok agak unik gitu. Tema yang diberikan kepada saya adalah lebih berharga daripada lipstik dan bedak. Saya bergumul untuk tema ini ya. Kenapa? Saya takut menyinggung gitu ya. Sebenarnya bukan untuk menyinggung ya. Jadi memang kalau saya pribadi, saya orangnya nggak bisa berdandan ya. Nggak bisa berdandan pakai bedak-bedak yang tebal gitu. Jujur saja saya belum bisa untuk berdandan itu. Jadi saya ya paling pakai bedak dan lipstik saja. Kalau untuk alis, saya sudah mencoba berapa kali masih menceng terus. Nggak sinkron antara alis yang kanan dan yang kiri gitu ya. Jadi tema ini bukan hanya khusus untuk wanita sebenarnya ya, untuk laki-laki juga. Tapi bukan berarti laki-laki itu mementingkan bedak atau lipstik gitu. Tapi yang akan kita pelajari pada pagi hari adalah apa yang berharga bagi kita gitu ya. Jadi yang paling berharga bagi kehidupan kita masing-masing. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Sudah ketemu semuanya? Amin. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan para wanita-wanita yang cantik. Setiap wanita itu pasti ingin tampil cantik, iya enggak ibu-ibu? Betul ya, nggak ada wanita yang nggak mau cantik gitu. Semuanya pengen cantik. Kalau dipuji suami gitu ya, aduh kamu cantik sekali, langsung senang gitu ya. Semua itu ingin cantik. Setiap wanita itu ingin tampil cantik, dilihat cantik, dipuji cantik seperti itu ya. Dan itu membuat banyak wanita melakukan banyak hal, usaha untuk bisa cantik. Ada yang operasi plastik, ada yang perawatan sampai puluhan juta gitu ya. Kalau kita ternyata ke dokter kecantikan itu mahal ya. Hanya konsultasi saja itu bisa 500.000, itu hanya konsul. Kok saya jerawatan di sini itu apa penyebabnya? Itu aja cuma hanya begitu 500, belum perawatannya gitu ya. Sangat mahal. Nah, orang rela membayar mahal untuk kecantikan, membeli pakaian-pakaian yang mahal, yang indah gitu ya. Jadi kalau di butik A itu ada baju seharga 1,5 juta gitu ya, contohnya. Saya ingin membelinya demi kecantikan saya gitu ya. Orang rela membayar itu, sekalipun itu gaji saya 1 bulan nggak sampai ya, habis untuk beli satu baju seperti itu demi kecantikan gitu ya. Atau membeli bedak-bedak yang mahal, yang kata orang bisa glowing, kalau lalat nempel pun terpeleset. Sekalipun harganya mahal dibeli untuk sebuah kecantikan gitu ya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak salah untuk kita menghias diri gitu ya, untuk beli bedak, untuk beli baju, semuanya itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah bahwa kalau kita sudah over, sudah berlebihan gitu ya. Jadi itu yang salah. Dikatakan di dalam Petrus tadi, dikatakan bahwa di sini
perhiasanmu itu janganlah perhiasan yang binasa, bisa binasa. Maksudnya kita hanya memperhatikan kecantikan kita, kemolekan kita, keindahan kita gitu ya. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa kita tidak boleh memakai emas yang berlebihan, yang mencolok. Pernah Bapak Ibu melihat bahwa orang memakai cincin 5 di jarinya kiri, 5 di jari kanan, gelangnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu ya. Saya pernah melihat itu ya, banyak sekali. Saya bilang gini, apa enggak berat ya memakai emas segitu banyak? Sebenarnya boleh-boleh aja kita memakai gelang, memakai cincin, semuanya boleh, tapi enggak yang mencolok. Kalau kita memakai emas banyak, kalau 1 gelang 10 gram, 10 gelang sudah 100 gram. Kalau 1 gramnya 800, 10, 8 juta kali 10, 80 juta. Di tangan kiri saya 80 juta contohnya. Kira-kira mengundang kejahatan enggak? Orang itu disaut gini gitu, bisa ya. Jadi itu mengundang kejahatan gitu ya. Orang pasti ingin, seandainya orang yang melihat memang itu penjamret gitu, wih, Bu Rini gelangnya banyak, tak ikutin Bu Rini nang jero pasar, tak pepet saut gitu ya. Jadi itu pun mengundang kejahatan gitu ya, terlalu mencolok, terlalu lebih seperti itu. Rasul Petrus juga mengatakan jangan mengepang-epang rambut. Kenapa sih jangan mengepang-epang rambut? Pada zaman dahulu orang yang rambutnya dikepang-kepang itu adalah orang perempuan sundal. Jadi orang tidak benar gitu ya. Jadi rambutnya dikepang-kepang gitu ya. Kemudian Rasul Petrus juga mengatakan jangan memakai pakaian yang indah. Ini yang dimaksud adalah pakaian yang dipakai untuk bermaksud sombong dan menarik, memikat perhatian orang gitu. Jadi ada rasa, oh kalau aku memakai baju itu, aku ini sangat kaya, sangat cantik, sombong di dalam hatinya dan bermaksud memikat. Pasti kalau perempuan memikat lawan jenis ya, seperti itu. Tujuannya itu gitu ya. Jadi memakai perhiasan, memakai pakaian yang memang bertujuan untuk sombong, untuk memikat hal-hal yang tidak benar itu tidak diperbolehkan oleh Rasul Petrus. Sebagai ganti menghiasi tubuh yang jasmani, Rasul Petrus mengarahkan para istri Kristen untuk memakai perhiasan yang jauh lebih luhur dan indah. Di dalam ayat 4, yaitu bagian dalam manusia yang tersembunyi, berilah perhatian untuk menghias dan mempercantik jiwamu daripada tubuhmu. Itu yang dipesankan Rasul Petrus untuk para istri-istri Kristen. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar perhiasan yang tidak binasa, yang berharga di mata Allah, yaitu roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut ini bukan hanya untuk para wanita saja, tetapi juga untuk para laki-laki ya. Kenyataan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu yang melakukan KDRT laki-laki apa perempuan? Laki-laki perempuan. Sering ada perempuan juga ya, kalau perempuannya galak. Laki-laki seringnya ya, yang kasus-kasus itu laki-laki melakukan KDRT kepada perempuan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar roh yang lemah lembut supaya semuanya baik istri maupun suami memiliki roh yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut berasal dari kata Yunani praus yang berarti kelembutan, kerendahan hati, perhatian, tidak kasar. Pada zaman Tuhan Yesus kata praus dipakai untuk berbagai hal. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan obat penenang ya. Jadi kalau ada seorang yang sakit, contohnya sakit demam, dikasih obat itu supaya bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi untuk penenang, kata praus itu dipakai untuk obat yang untuk penenang supaya orang itu bisa tidur, bisa tenang seperti itu. Yang kedua adalah praus digambarkan dengan angin yang sepoi-sepoi. Ya, lemah lembut itu seperti angin yang sepoi-sepoi. Jadi kalau kita habis jalan kaki, habis olahraga panas atau habis
naik motor siang-siang jam 12 gitu kan, panas sekali. Nah, angin sepoi-sepoi itu menyegarkan kita ya. Kita duduk di bawah pohon jambu. Kalau di sini dulu ada pohon sirsak, sekarang pohon jambu saja. Anginnya sepoi-sepoi seperti kita. Siapa yang sangat suka di pantai? Saya sangat senang di pantai ya. Anginnya sepilir gitu ya, seneng gitu. Enak, dingin gitu ya. Jadi kata praus itu diibaratkan seperti angin sepoi-sepoi yang menyejukkan, yang memberi ketentraman seperti itu. Yang ketiga adalah menggambarkan perangai kuda yang sudah dijinakkan. Ya. Kuda itu sebelum dijinakkan dia liar, dia sesuka hatinya, pokoknya nggak bisa dipegang gitu ya. Tetapi setelah dijinakkan dia menjadi penurut oleh kepada tuanya gitu ya. Kuda yang ditunggangi, kalau kita pernah naik kuda, mungkin kita pernah ke Gunung Bromo, ada kuda juga, kita naik kuda dari atas ke bawah gitu ya. Atau mungkin kita bisa naik kuda keliling kota. Dulu ada di velodrome waktu David kecil dulu kami senang ke sana. Ada orang naik kuda ngiterin velodrome gitu ya. Jadi itu sudah jinak karena dia sudah dijinakkan oleh tuanya gitu ya. Jadi kata praus itu orang yang liar, orang yang perangainya kasar itu bisa jinak gitu, bisa lembut, bisa taat, bisa tunduk seperti itu, mengikuti perintah. Nah, orang yang lemah lembut adalah orang yang kepribadiannya sudah diubah oleh Tuhan sehingga menjadi lembut hati. Kita akan belajar ciri-ciri orang yang lemah lembut hatinya. Ya. Yang pertama, orang yang lemah lembut memiliki pribadi yang rela menderita. Contohnya ialah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus itu dia orang yang sangat lemah lembut. Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dijual oleh Yudas muridnya, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dicambuk. Apakah dia pernah membela diri? Apakah dia pernah kemudian menyerang balik orang-orang yang mengolok-olok dia? Tidak. Dia diam, justru dia berkata, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ya. Kelemah lembutan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Sekalipun dia dianiaya, dia disiksa, dia tidak pernah membalas semuanya itu. Nah, bagi kita semuanya kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Kalau kita ingin memiliki hati yang lemah lembut, kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, pasti akan ada banyak masalah yang terjadi. Nggak mungkin nggak ada masalah, itu nonsen, itu munafik kalau kita bilang keluargaku aman, damai, sejahtera, itu nggak mungkin. Semuanya pasti ada masalah. Saya minggu lalu saya video call dengan Ibu Rani saya, yang sering saya minta doa waktu bulan Mei ya, bulan Mei dia terkena kanker tulang sumsum belakang gitu ya. Jadi minggu lalu itu dia bilang, ayo kita video call bersama gitu dengan anak-anak rohaninya, saya, Yosi yang di Papua dan juga teman di Jakarta dan di Lampung. Kami video call bersama gitu ya. Tanya-tanya kabarnya, hai Mira bagaimana kabarmu? Hai Yosi gitu, hai Intan gitu. Semuanya menceritakan kabarnya. Terus kemudian karena dia sebagai seorang ibu yang ini dia bertanya satu-satu, bagaimana kehidupanmu, tolong ceritakan gitu ya. Semua cerita. Kalau kita sama ibu kan kita mengadu apa adanya gitu. Aduh aku sedang mengalami begini-begini, rasanya begini-begini gitu ya. Jadi semua pada cerita. Dan setelah kita semua cerita, dia bilang gini, ya semua susah, semua ada masalah. Tapi kalian tahu bahwa di dalam masalah Tuhan ada bersama dengan kalian. Kalian merasakan pertolongan Tuhan, kalian merasakan penyertaan Tuhan. Lihat saya, dia sekarang sudah umur 68, ya, sudah tua ya, sudah nenek-nenek sebenarnya, tapi dia single, tidak menikah. Jadi kelihatan masih enggak terlalu tua gitu ya. Jadi lihat, saya mengalami kanker tulang sumsum belakang yang sebenarnya divonis dokter itu tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk bisa sembuh gitu ya. Tapi karena
Tuhan menolong saya untuk melewati proses semuanya yang tidak mudah. Dia harus diinfus, ditransfusi darah, kemudian pada saat dia transplantasi tulang sumsum dari adiknya ke dia, itu katanya sakitnya luar biasa. Saya sepertinya sudah nggak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit yang saya alami gitu ya. Jadi tapi saya bisa melewati gitu ya. Saya bisa melewati karena ada Tuhan bersama dengan saya gitu. Jadi kalau saya mendengar itu ya begitu luar biasa, kesakitan, kepedihan, penderitaan yang dialami gitu ya. Kita semua pasti akan mengalami semuanya itu. Tapi ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya. Kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, kita mau ditolong oleh Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa bahwa hanya Bapak Ibu yang sakit, hanya Bapak Ibu yang menderita gitu ya. Hanya Bapak Ibu yang susah. Semua orang akan mengalaminya. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari orang lain bahwa mereka juga bisa menang, mereka bisa melewati. Kita pun pasti akan bisa. Amin. Jika ada masalah, ada hal-hal yang membuat kita susah, ada hal-hal yang membuat kita menderita, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan lari dari masalah. Jangan menyalahkan orang lain ketika kita menghadapi masalah. Tetapi kita menyadari apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Amin. Hati yang lemah lembut juga hati yang mau ditegur gitu ya. Jadi di dalam 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 10, Daud ketika bersalah, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia tidak menolak, dia tidak berdalih, aku nggak seperti itu gitu ya. Jadi dia menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Orang yang lemah lembut memiliki pribadi terbuka terhadap teguran Tuhan. Daud adalah seorang raja yang sangat dihormati. Tetapi dia mau menerima teguran dari Nabi Nathan karena dia tahu bahwa Allah memakai Nabi Nathan untuk menegur dia. Respon Daud saat menerima teguran, dia menerima dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang memiliki hati yang lemah lembut itu mau ditegur oleh Tuhan. Tidak mengeraskan hati, bukan salahku Tuhan ya. Itu loh salahnya si A, salahnya si B, si C gitu ya. Dia mau terbuka, oh ya ini salahku, dan kita bertobat. Tuhan bisa menegur lewat siapa saja ya. Menegur kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di rumah maupun saat kita beribadah. Menegur kita lewat keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita. Tuhan bisa memakai siapa saja kalau kita mau terbuka hati kita menerima teguran Tuhan. Di dalam keluarga juga begitu ya, ada banyak masalah yang terjadi. Sebaiknya kita juga mau ditegur seperti itu. Sebagai suami, kepala keluarga, sebagai imam. Jika melakukan kesalahan, kita kan manusia tidak luput dari dosa. Kalau pada saat melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh istri, ya saya berharap para suami-suami menerima gitu ya. Oh ya, maaf saya salah dan memperbaikinya gitu aja. Begitu juga dengan istri. Kalau dia salah, kalau kita salah,
ditegur oleh suami, kita juga harus bisa menerima gitu ya. Oh ya, saya salah. Memang biasanya yang suka ngeyel itu istri. Saya kadang suka ngeyel sama suami. Oh enggak, kok gini gitu ya. Saya ditegur Tuhan. Sering saya berdalih gitu ya. Mari kita membuka hati kita menjadi hati yang sangat terbuka menerima teguran dari siapa saja gitu ya. Jadi orang menegur itu sebenarnya bukan bertujuan untuk membenci ya, menyalahkan, bukan, karena dia mengasihi, makanya dia menegur. Kalau kita tidak mengasihi orang lain, kita menegur enggak? Bahkan ya, bahkan jungkir balik. Ini bahasa yang kasar ya. Jadi nggak peduli sama sekali. Tapi kalau kita masih dipedulikan, masih ditegur, berarti orang itu mengasihi kita gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mau menegur kita, memperbaiki jalan kita supaya tidak salah. Dan memang kadang-kadang menyakitkan gitu ya. Teguran itu kadang-kadang menyakitkan, tapi itu membuat kita baik. Seperti kita minum obat itu enak enggak enak. Tapi itu kalau kita minum itu kita akan menjadi sehat gitu ya. Suami saya tuh paling susah kalau suruh minum obat. Aduh, saya harus ngomel gitu ya. Ayo minum obat gini gitu. Karena dia bilang aduh besar, aduh pahit gitu. Tapi itu akan membuat dia baik. Kalau flu lama nggak sembuh-sembuh akhirnya harus minum obat gitu ya. Jadi teguran-teguran itu membuat kita kadang-kadang makdek gitu ya. Saya jujur saja, saya sendiri pun seperti itu. Kadang-kadang tersinggung juga, aduh, mosok wong iku ngomong ngono rek gitu. Tapi ketika saya renungkan lagi, oh ya benar gitu ya. Jadi orang yang memiliki roh yang lemah lembut itu orang yang sangat terbuka terhadap teguran-teguran gitu ya. Siapapun yang menegur kita, jangan seringkali gini, saya pernah mendengar gini, oh firman Tuhan itu ditujukan kepada saya gitu, ingin menyalahkan saya, ingin menuduh saya seperti itu. Enggak, kalau engkau merasa seperti itu berarti Tuhan sedang menegur engkau gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terbukalah hati kita semuanya untuk menerima teguran-tegurannya. Baca firman Tuhan banyak-banyak supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dekatkan diri kepada Tuhan, banyak-banyak mendengar firman Tuhan dan juga mendengar orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan tutup hati dan pikiran kita, aku iki yang ngene, ya wis, aku ngene, aku pokoknya gini gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang aku ya begini, tidak berubah seperti Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus kasihnya yang tidak berubah. Masa kan kita manusia tidak mau berubah? Kecil sampai tua mau hanya seperti itu terus gitu ya. Jadi jangan selalu mengatakan aku itu yang ini, aku itu seperti ini, kamu mau nerima aku ya monggo, nggak mau ya sudah gitu. Aku nggak peduli seperti itu. Jangan ya. Mari kita terbuka hati kita menerima teguran dari keluarga kita, baik suami, istri maupun anak-anak, orang tua kita, dan juga teman-teman kita, sahabat kita. Saya itu kalau ditegur sama teman saya yang di Papua itu pedes. Dia itu kalau ngomong tes gitu. Jadi kalau saya ngomong gini, ya kamu sih langsung dia enggak, tanpa mempedulikan saya itu tersinggung atau enggak, pokoknya kamu tuh salah gini. Oh iya, saya kadang-kadang sedih ya, sakit gitu. Aduh, kamu tuh ngomong kayak gitu, kamu nggak sayang sama aku. Loh, kamu kalau mau disayang ya wes kamu lakukan itu. Kalau nggak mau disayang, terserah kamu. Kalau kamu mau disayang sama aku ya aku beritahu kamu harus begini gitu ya. Terbuka gitu ya. Jadi kita itu harus menerima nasihat dari orang lain gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang lemah lembut juga orang yang tidak mudah diombang-ambingkan gitu, goyah. Jadi sekalipun ada orang yang menyakiti dia, ada orang yang mengolok-olok dia, yang dari luar seperti itu ya,
kamu begini, kamu begini, itu dia tidak langsung emosi, muntap ya. Ekspresinya itu langsung meledak gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Orang yang memiliki roh lemah lembut itu bisa menguasai diri, bisa mengekang dirinya sendiri gitu. Tidak mudah langsung muara, ngambul katanya. Kalau kita banting-banting itu ngambul gitu ya. Jadi orang yang lemah lembut itu nggak seperti itu. Sekalipun itu sangat menyakitkan gitu ya. Sakit sekali itu dia tenang. Dia bisa tenang, dia bisa tentram menghadapi semuanya dengan baik. Dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran, bukan dengan ngamuk-ngamuk seperti itu ya. Jadi sangat-sangat penting bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk memiliki roh yang lemah lembut, karena roh yang lemah lembut itu sangat berharga di mata Allah. Roh yang lemah lembut juga bisa memenangkan jiwa gitu ya. Jadi kalau di dalam Petrus ini dilatar belakangi seorang istri yang punya suami tidak percaya gitu ya. Jadi istri harus memiliki roh yang lemah lembut supaya memenangkan suami yang belum percaya. Dengan kelemah lembutan itu, si suami bisa melihat teladan kasih yang daripada Tuhan Yesus, sehingga dia bisa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi sangat-sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita gitu ya. Roh yang lemah lembut itu. Maka oleh sebab itu sangat penting gitu ya. Kita terus mencari apa sih yang penting bagi kita, apa yang berharga bagi kita. Kecantikan, kemolekan bisa binasa, kegantengan bisa binasa gitu ya. Tapi memiliki roh yang lemah lembut itu tidak binasa, dan itu sangat berharga bagi Allah. Maka oleh sebab itu saya mohon ya, mari kita belajar bersama-sama. Saya pun belum sempurna ya, saya belum bisa untuk semuanya bisa melakukannya. Tapi mari kita belajar, saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain jika kita salah gitu, seperti itu. Jangan sungkan kalau orang lain melakukan kesalahan. Seumpama saya melakukan kesalahan gitu, mungkin Bapak Ibu merasa bahwa apa yang saya lakukan itu salah, boleh ditegur kok, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin saya ngambul-ngambul itu mukulin bantal di rumah, nanti saya ngambul-ngambul enggak lah ya, nggak apa-apa, ditegur aja, burut salah gini ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi mari jangan mudah tersinggung. Tersinggung itu menyusahkan diri kita sendiri ya, membuat kita cepat tua. Kalau Mas Eki bilang saya nggak mau tua, mau hidup 1000 tahun lagi. Oh iya, nanti di surga kan kita bisa bersama hidup 1000 tahun. Semua orang takut mati, tapi kita di dalam Tuhan nggak takut mati ya, karena kita tahu bahwa mati itu adalah keuntungan gitu ya, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, selama kita hidup di dunia, mari kita mengejar apa yang berharga di mata Allah, apa yang berharga bagi Allah. Hari ini kita belajar tentang roh yang lemah lembut ya. Saya hanya rindu kita semuanya bisa melakukan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita masing-masing, supaya keluarga kita bisa menjadi berkat ya. Keluarga Kristen bisa menjadi berkat. Oh, wong Kristen gak tarungai setiap pagi. Yang terdengar bukan kicauan burung, bukan pujian yang indah, tetapi percecokan gitu. Itu tidak menjadi berkat ya. Kok wong Kristen gawane ngamuk-ngamuk gitu ya. Bukan kasih yang lemah lembut yang kita tunjukkan. Suami istri dalam keluarga itu sama-sama bertanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Bukan hanya suaminya. Contohnya Pak Firman sebagai gembala, kan Bu Yohana mendampingi sebagai ibu gembala. Bukan hanya Pak Firman yang bertanggung jawab saja untuk menjadi gembala, tapi Bu Yohana juga bertanggung jawab gitu ya, untuk
menopang pelayanan Pak Firman seperti itu. Jadi kita semua sama. Dalam keluarga itu suami istri itu sehati sepikir mengejar apa yang penting bagi Allah, apa yang berkenan bagi Allah, sehingga keluarga kita itu boleh memuliakan Tuhan, tidak menjadi batu sandungan. Saya terus terang saya berat ya, karena hanya saya sendiri yang menjadi orang percaya gitu. Jadi saya selalu bilang sama Mas Eki, kita ini menjadi sorotan gitu ya. Kalau keluarga kita itu, aku dan kamu itu enggak baik gitu ya. Jadi saya telepon mas saya, aduh bojoku Mas Eki iki loh, Mak, kawannya mukulin aku gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan, mereka akan reaksi bagaimana? Jadi kamu itu kan siapa yang suruh gitu ya. Nggak jadi berkat gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa kita menjadi teladan, harus bisa menjadi teladan bagi mereka gitu ya. Jadi keluarga saya itu keluarga yang besar karena 8 bersaudara. Bayangkan kakak saya yang pertama punya anak 4, yang kedua punya anak 4, yang ketiga punya anak 4, yang kelima punya anak 3. Terus kemudian jadi semakin banyak sudah beranak cucu. Yang sepadan dengan saya itu keponakan anak kakak saya yang pertama itu punya anak umurnya sama dengan saya, dia sudah punya anak dan sudah mau mantu ya, karena anaknya sudah besar, sekarang sedang kerja di Jepang. Sebentar lagi kalau dia pulang dari Jepang mungkin dia mantu gitu. Jadi sudah semakin banyak orang-orang yang melihat kita gitu ya, melihat saya dan suami, keluarga saya, bagaimana kami hidup di dalam Tuhan Yesus gitu ya. Ponakan bisa belajar seperti apa keluarga Mbah, saya sudah dipanggil Mbah Ju gitu. Sudah banyak cucu-cucu saya. Keponakan bisa melihat, oh mereka itu seperti apa kehidupannya. Kalau kami hidup setiap hari tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kami, tentu mereka akan sama aja, kita lebih baik daripada mereka. Iya kan? Iya kan? Kita nggak bisa menjadi berkat, nggak bisa menjadi contoh, nggak bisa memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak menjadi berkat gitu. Mari kita semuanya di dalam keluarga kita masing-masing fokus kepada apa yang penting, apa yang berharga bagi Allah, yaitu kita mempunyai roh yang lemah lembut, terus mengembangkan diri, mendekatkan diri, dan terus belajar untuk terus mau dibentuk oleh Tuhan Yesus sehingga kita semuanya boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh memiliki roh yang lemah lembut. Tolong kami Tuhan, secara manusia mungkin kami tidak mampu, kami lemah, tetapi kami mau Tuhan terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau memampukan kami untuk kami boleh memiliki roh yang lemah lembut, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam keluarga kami masing-masing, boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami, dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Engkau Allah yang akan terus menolong, menopang kami, menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Ruth yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang bertugas Kak Feni dan Bapak Yudi. Saya mohon untuk maju. Kak Fendi akan pimpin dalam doa persembahan pagi hari ini. Mari kita
persiapkan untuk Engkau. Kiranya apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kami dan juga pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita akan mengas satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan menjalani aktivitas kita masing-masing di rumah kita masing-masing, dan kita juga menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Firman Wahyu. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Bila Kau yang Membuka Pintu. Allah pemberi
kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa semua berkat, nasihat, dan bimbingan hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya. Segala sesuatu yang telah Tuhan berikan lewat ibadah pada hari ini, mari kita laksanakan itu, kita tunaikan itu, menjadi pemimpin yang memandu kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, dengan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita, dan yang juga memeteraikan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, yang memberikan kepada kita hikmat, pertolongan untuk hidup mentaati Tuhan, kiranya akan mencurahkan bagi kita pertolongan dan anugerah-Nya yang kekal, yang melengkapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam hidup ini akan menghasilkan buah-buah yang limpah tiap-tiap hari bagi hormat dan kemuliaan Allah. Amin. Berdoa kepada Tuhan, minta Ia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan menopang dan menolong kita. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita dapat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah yang kita ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Demikian kiranya kita sekalian yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja Anda berada yang menjadi bagian dalam ibadah pada hari ini, kiranya topangan, kuasa, dan berkat-berkat Tuhan akan menyertai kita sekalian. Tidak jemu-jemu saya mengingatkan supaya kita tetap terus waspada dimanapun, menjaga protokol kesehatan dengan harapan bahwa upaya kita itu akan mempercepat pulihnya situasi keamanan bangsa dan negara kita dalam rangka menghadapi pandemi. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jadwal pelayanan selanjutnya nanti akan segera diinformasikan kepada kita sekalian. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.